Oke, baik. Selamat datang kembali di video tutorial penggunaan Simbe, aplikasi pengelolaan sekolah dan pesantren. Sekarang kita berada pada halaman login. Halaman ini digunakan oleh para guru, santri atau siswa, ataupun wali santri atau wali siswa. Nah, sekarang kita coba login dengan menggunakan akun salah satu guru yang terdaftar sebagai guru mata pelajaran dan ekskul, wali kelas, dan pimpinan sekolah atau pondok pesantren. Nah, setelah login kita akan dialihkan ke halaman dashboard guru yang di dalamnya terdapat banyak menu. Menu akan ditampilkan sesuai dengan status akun yang login. Misalnya, jika akun login hanya sebagai guru mata pelajaran, maka menu yang ditampilkan hanya menu profil guru, KBM harian, dan CBT atau tes berbasis komputer. Akun ini tidak akan bisa melihat atau mengakses menu yang di luar fungsinya. Misalnya, akun ini tidak akan bisa melihat bahkan mengakses menu rapor yang hanya bisa diakses oleh wali kelas. Hal ini bertujuan untuk membatasi fungsi setiap akun supaya tidak sembarang mengakses fitur yang di luar tanggung jawabnya. Baik, kita coba login. Nah, setelah masuk ke halaman dashboard dulu, kita akan lihat beberapa menu yang tampil ketika seorang guru itu masuk ke dalam sistem Simbe. Ya, di sini ada menu profil guru, kemudian KBM harian, CBT, ekstrakurikuler, rapor, daftar guru, daftar dosen, distribusi jam, presensi, dan penilaian. Nah, nanti setiap menu ini akan tampil sesuai dengan fungsi akun masing-masing guru. Ya, jadi kalau misalnya dia hanya sebagai guru, maka menu yang akan tampil adalah profil guru, KBM harian, yang mana di dalamnya ada fitur input KBM, daftar KBM, penilaian KBM, daftar nilai, upload dosen, dan daftar dosen. Kemudian CBT, singkatan dari Computer Based Test atau tes berbasis komputer, yang mana di dalamnya terdapat submenu yaitu daftar soal, soal pilihan ganda, soal esai, penilaian esai, dan daftar nilai CBT. Kemudian jika guru tersebut juga sebagai pengajar ekskul, maka nanti menu ekstrakurikuler juga akan tampil dan dapat diakses. Ya, menu ekstrakurikuler ini terdapat submenu input kehadiran, kemudian daftar kehadiran, penilaian, dan daftar nilai. Ya, sementara kalau menu raport ini ketika si guru ini dia selalu mengajar mata pelajaran juga mengaku sebagai wali kelas. Nah, sementara kalau daftar guru, daftar dosen guru, distribusi KBM, presensi, nah, sini ada presensi guru dan presensi KBM siswa, kemudian penilaian, ya, kemudian tahfiz dan pesantren ini akan tampil, ya, menu-menu ini akan tampil ketika guru itu sebagai pimpinan pondok ataupun kepala sekolah ataupun wakil pimpinan. Ya, jadi kalau hanya guru biasa yang tampil nanti akan profil guru, KBM harian, CBT, ekstrakurikuler. Ya, baik, nah, kita akan lanjutkan dengan mengeksplor menu dari KBM harian. Ya, KBM harian ini ada menu input KBM, daftar KBM, penilaian KBM, daftar upload dosen, dan daftar dosen.
Baik, sekarang kita lanjut dengan menu berikutnya, yaitu KBM harian. Nah, pada menu KBM harian ini terdapat beberapa submenu, yaitu input KBM, daftar KBM, penilaian KBM, daftar nilai, kemudian upload prosem dan daftar prosem. Oke, kita coba lihat di submenu input KBM. Jadi sebelum kita menginput KBM harian, kita tentukan dulu kelas berapa yang akan kita input. Nah, di sini contohnya kelas 7. Kita klik pilih. Nah, kemudian akan tampil di sini headernya ya. Di header ini terdapat tanggal, kemudian tahun ajar, semester, kemudian kelas ya. Karena ini kelas dari sudah kita pilih, maka dia tidak bisa diubah ya. Begitu juga nama guru ini tidak bisa diubah karena nanti sesuai dengan nama guru yang login. Nah, kemudian mata pelajaran atau mapel dan materinya apa. Oke, baik. Nah, di sini misalnya ada kelas 7, yaitu daftar nama santrinya ada kurang lebih sekitar 6 orang ya. Maka di sini kita input dulu tanggalnya, misalnya tanggal 2 Januari, kemudian tahun ajarannya 2024 2025, semester 2. Mata pelajaran ya, misalnya IPA ya, materinya fotosintesis tumbuhan. Oke. Nah, kemudian kita masukkan absennya ya. Kemudian ini Alvin misalnya hadir, kemudian ya Andi Alfian, dan terus sampai ke santri yang terakhir. Oke. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan nanti akan ada pemberitahuan ya, data telah tersimpan. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat data laporan KBM harian yang sudah kita input, kita bisa ke submenu daftar KBM. Nah, kita klik. Nah, ini nah, di sini ya daftar KBM. Di sini yang kita input tadi tanggal Januari 2025, kelas 7, mata pelajarannya IPA, kemudian materinya adalah fotosintesis tumbuhan. Nah, di sini ada link detail. Link detail ini prestasi setiap santri yang mengikuti pelajaran ini. Nah, di sini kita coba klik aja ya, detail. Nah, di sini ada ya. Ini tadi data yang kita input tanggal 2 Januari, kelas sebagainya. Kemudian di sini nama santri, kehadirannya hadir. Oke. Kemudian kita ke penilaian KBM ya, penilaian KBM. Nah, seperti input KBM juga, untuk penilaian mata pelajaran ini kita pilih dulu kelasnya ya, kita pilih kelasnya. Oke. Seperti tadi kita tentukan ya penilaiannya ya, misalnya tanggal 6, kemudian tahun pelajarannya misalnya 2023-2024. Oke. Semesternya semester. Oke, jenis nilainya misalnya nilai tugas ya. Mata pelajarannya misalnya bahasa Inggris. Nih, nama tugasnya misalnya vocabulary. Nah, kemudian sini kita kasih nilai ya setiap santri. Misalnya
kemudian kita klik simpan data. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian untuk input nilai yang sudah kita lakukan tadi, kita lihat di daftar nilai. Oke. Nah, di sini ada ya, ini tadi data yang kita input. Nah, di sini ada 3 icon, ya, ini untuk melihatnya, ini untuk mengedit, dan ini untuk menghapus. Oke. Nah, kita sekarang coba lihat yang lihat detail nilai setiap santrinya untuk tugas ini. Oke. Kembali. Baik. Nah, kalau ini hapus, kalau kita klik hapus, ya nanti datanya akan terhapus. Ya, kalau ubah atau klik tanda pensil ini atau icon ini, kita klik, dia akan mengubah input yang sudah kita ubah tadi, yang sudah akan kita ubah, ya. Ini namanya apa, kita ubah, ya. Misalnya kita ingin merubah ini yang tadi. Oke, selesai kita ubah, jenis nilainya kita ubah, mata pelajarannya bahasa Inggris, nama tugasnya tadi vocabulary. Oke, baik. Misalnya Alvin kita rubah ini menjadi 80. Ya, kemudian kita save, kita simpan. Oke. Nah, kita lihat lagi di daftar nilai. Ini kemudian kita lihat perubahannya. Nah, Alvin didapati nilai sudah berubah menjadi 80. Oke. Kemudian kita lanjut ke prosem, ya. Prosem atau prota, biasanya guru itu dia harus membuat program semester untuk mata pelajaran yang dia ampu, atau prota, program tahunan. Ya, ini untuk jadi prosem nanti dibuat biasanya untuk Excel, kemudian untuk data sekolah, maka kita sediakan di sini upload untuk file prosemnya. Ya, oke. Pilih kelas, misalnya pilih kelasnya 7 tahun pelajaran, kemudian semester ajarnya, ya, mata pelajaran apa misalnya matematika. Nah, kemudian kita pilih terus, ya, ini kita pilih file sembarang aja, ya, kita sebagai contoh aja. Oke. Oke, kemudian kita simpan. Oke, sudah tersimpan, kita klik OK. Nah, untuk file prosem yang sudah kita upload, kita lihat di daftar prosem. Nah, ini sudah ada, ya. Di sini ada nanti, ya, link untuk downloadnya, ya, kita download ke laptop kita atau komputer kita, atau ini untuk menghapus, mendelete. Misalnya kita salah upload, tinggal dihapus saja. Kalau ini download, kita klik download, ya, maka filenya akan terdownload nanti, ya. Oke. Baik, untuk menu KBM harian, ya, laporan KBM harian ini, ya, insyaallah sudah dijelaskan. Nanti kita lanjut lagi ke menu yang lainnya, ya, insyaallah yang masih banyak menu yang berfungsi membantu kita sebagai tenaga pengajar, ya, dan menu-menu menarik lainnya yang juga mempermudah sekolah dalam mengelola kegiatan sekolahnya sehari-hari. Oke, baik, nanti kita lanjut ke menu yang berikutnya. Oke. Ya, sekarang kita sampai pada menu CBT, Computer Based Test, atau tes berbasis komputer. Ya, menu ini sangat bermanfaat bagi para guru dalam memberikan latihan soal ataupun ujian. Nanti dibuat, di sini ada pembuatan soal pilihan gandanya dan esainya, ya. Kalau untuk pilihan ganda nanti otomatis nilainya akan keluar setelah siswa mengerjakan
latihan soal atau ujian. Tapi kalau untuk soal esai itu akan dikoreksi terlebih dahulu untuk diberi nilai oleh gurunya. Oke, kita coba lihat pada submenu yang pertama dari menu CBT ini, yaitu adalah daftar soal tes CBT. Ini daftar soal yang dibuat oleh guru ya. Nanti di setiap soal di sini ya bisa diubah ya, misalnya ada perubahan pada soal ataupun jawaban. Di sini ada link untuk mengubahnya, nanti bisa diubah ya, ataupun hapus jika misalnya soalnya yang ingin dihapus atau sudah tidak dipakai lagi ya. Kemudian di sini ada submenu soal PG. Soal PG ini halaman untuk guru membuat soal pilihan ganda ya. Kita lihat saja langsung. Nah, di sini ada judul tesnya. Misalnya judul tesnya adalah ulangan harian 1 ya, mata pelajarannya ya misalnya IPA, kemudian kelasnya kelas berapa. Dan nanti di sini ada pilihan langsung dipublikasikan sehingga nanti siswa bisa langsung mengerjakan atau proses draft ya. Kalau draft ini nanti bisa diubah lagi jika ingin diselesaikan kemudian dipublikasikan ke siswa. Kemudian di sini ada nomor ya. Ini form untuk setiap soal. Ya, nomor soal misalnya nomor soal 1 ya. Kemudian di sini ada field input untuk soal ya, teks. Ini ya, teksnya apa misalnya ini pelajarannya IPA misalnya apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan-pilihan. Di sini ada apa namanya, upload gambar, audio ataupun video ya. Jadi soal ini nanti tidak hanya bisa berupa dalam bentuk teks, tapi juga bisa gambar, kemudian audio ya, ataupun video ya. Nah, biasanya kalau untuk file yang bentuknya audio atau video ya, biasanya untuk pelajaran bahasa Inggris ya, tapi pelajaran lain juga bisa menggunakannya. Kemudian di sini ada form pilihannya ya. Ini jawaban A apa misalnya ya, jawaban A ini misalnya ya pembuatan ya makanan tumbuhan ya. Nah, kemudian jawaban B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, E-nya apa. Dan untuk jawaban juga bisa tampilkan dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar. Nanti siswa tinggal memilih gambar mana yang benar. Ini untuk setiap soalnya. Nah, kita juga bisa menentukan jawaban benar. Ya, jawaban benarnya apa? Ya, supaya nanti ketika siswa mengerjakan soal ini, ya nanti sistem ya database akan mengecek apakah jawabannya benar atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak, langsung dinilai salah. Ya, benar akan langsung mendapatkan poin. Kemudian kalau kita ingin menambahkan soal lagi, tinggal klik tombol tambah soal. Nah, ya. Kemudian nanti di sini tinggal kasih nama nomor 2 misalnya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada soal yang ingin dihapus atau salah, tinggal kita klik tombol hapus soal. Oke. Nah, ini soal kembali jadi 1 ya, karena yang tadi dihapus. Nah, kalau sudah, kemudian diklik simpan. Ya, ketika disimpan dia akan tampil di daftar soal. Ya, akan tampil di daftar soal. Nah, kemudian ada menu soal esai. Ya, menu ini ketika kita atau guru itu ingin membuat soal esai ya. Di formnya, di sini juga ada judul tesnya. Misalnya judul tesnya adalah
ujian materi tumbuhan. Mata pelajarannya adalah tak kelas 7. Nah, kemudian di sini ada pilihan publikasi atau draft. Nah, kemudian kita kasih nomor soalnya. Ya, pertanyaannya apa? Misalnya pertanyaannya apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Nah, atau bisa juga dengan memberikan gambar sebagai pertanyaan. Jawabannya apa? Jawaban misalnya proses. Nah, jawaban soal ini adalah jawaban benar ya dari guru ya, dari yang membuat soal nanti sebagai pembanding dengan jawaban siswa atau santri. Oke, proses pembuatan makanan tumbuhan. Kemudian kita tambah soal lagi untuk soal berikutnya, tulis juga nomor 2 ya. Misalnya apa yang dimaksud dengan vertebrata ya. Nah, bisa juga dengan gambar juga. Kemudian jawab hewan bertulang belakang. Nah, kalau sudah soal SD dibuat, tinggal kita klik simpan dan nanti data akan tersimpan ya. Nah, nanti juga kita bisa lihat soal yang telah kita buat ini ada di data soal ya. Nah, kemudian ada menu penilaian esai ya, penilaian esai ya, karena kalau misalnya pilihan ganda dia akan nilainya akan langsung ya, setelah siswa mengerjakan langsung otomatis nanti ada di daftar nilai. Tapi kalau nilai esai ya ini perlu dikoreksi dulu oleh gurunya ya, maka kita di sini perlu lihat penilaian esai ya. Nah, penilaian esai misalnya di sini ada ulangan harian 1 mapelnya IPA kelas 7. Nah, sini ada kita ingin lihat jawaban ya. Nah, di sini ada daftarnya nanti ya. Jika siswa yang mengerjakan lebih dari satu akan ada data yang di bawah seperti namanya. Nanti kita koreksi satu-satu. Nah, di sini misalnya adalah Alvin Jeddah Faki, kita koreksi ya soalnya. Nah, di menu koreksi ini nanti ada soal yang kita buat, jawaban yang dibuat oleh kita sebagai guru, dan jawaban siswa. Tinggal nanti kita bandingkan. Dan setelah itu baru kita kasih nilai. Oh, ini misalnya kita kasih nilainya 80 ya. Oke, kembali. Nanti sudah kita koreksi ya. Nah, semua nilai nanti akan ada di data nilai CBT ya, data nilai CBT ini. Nah, ini untuk membedakan nanti mana nilai yang diberikan oleh guru ya tanpa menggunakan sistem CBT ya, misalnya guru menggunakan ujian tertulis untuk membedakan dengan penilaian yang lain yang ada di sistem ini. Oke. Dari sini untuk soal yang esai tadi bisa kita lihat ya nilainya berapa. Nah, di sini Alvin Jeddah Faki nilai 80-nya tadi kita koreksi. Kemudian juga ada di daftar nilai CBT ini ada nilai yang bentuknya pilihan ganda dan dikerjakan oleh siswa dan langsung dinilai oleh sistem ya.
Baik, kurang lebih ini menu CBT ya. Nah, nanti kita lanjut ke menu yang lainnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya menu ekstrakurikuler. Pada menu ekstrakurikuler ini terdapat 4 submenu, yaitu input kehadiran, daftar kehadiran, penilaian, dan daftar nilai. Kita coba submenu yang pertama, yaitu input kehadiran. Sebelum input kehadiran kita pilih dulu salah satu ekskulnya. Misalnya di sini pramuka, kita pilih. Nah, setelah kita pilih akan tampil nama-nama santri atau siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kemudian di header atas ada pilihan tanggal. Kita pilih tanggal, misalnya tanggal 2, kemudian tahun pelajarannya, semesternya. Untuk nama guru ini tidak bisa diubah karena sesuai dengan guru yang login, dan nama ekskul pramuka ini sesuai dengan apa yang tadi kita pilih. Nah, untuk materinya bisa kita isi misalnya belajar tali temali. Baik. Nah, di sini kita input absensinya. Yang pertama dan Baskoro ini hadir, misalnya ini Alfa, kemudian ini izin, ini sakit, nah ini hadir. Oke, setelah itu kita simpan data. Nah, jika berhasil simpan akan ada notifikasi seperti ini. Kemudian kita lihat pada daftar kehadiran, input yang tadi sudah kita lakukan. Nah, di sini terlihat di sini tanggal 2 Januari, kemudian kelas 7 dan 8 ya, karena ini dikategorikan atau dikelompokkan berdasarkan kelas. Ya, di sini ada mata pelajarannya, ekskulnya pramuka. Oke, kita klik saja detail. Nah, di sini ada detail dari input kehadiran yang tadi. Oke, ini juga kita bisa pilih sesuai dengan tahun dan semesternya. Kemudian kita ke penilaian ya. Penilaian juga sama. Di sini kita pilih ekskulnya, misalnya ekstrakurikuler PMR ya, atau rohis, sepak bola dan selain itu. Coba PMR kita pilih. Nah, di sini siswa yang mengikuti ekstrakurikuler PMR ya, di sini cara contohnya terdapat hanya 4 siswa. Oke, kemudian kita pilih tanggal penilaian, kemudian tahun pelajaran, semester, kemudian kita berikan nilai. Di sini misalnya nilai 80, keterangannya baik. Kemudian sini misalnya 70, keterangannya cukup. Kemudian ini 80 baik, ini 10 cukup. Oke, setelah itu kita simpan data. Kita klik OK, dan kemudian untuk nilainya bisa kita lihat di daftar nilai ekstrakurikuler. Nah, ini ada daftar nilainya ya. Nah, ini menu ekstrakurikuler ya. Selanjutnya akan kita coba menu-menu yang lainnya. Untuk ekstrakurikuler kurang lebih seperti ini, dan nanti kita coba untuk menjelaskan menu-menu yang lain. Oke, terima kasih. Sekarang kita coba menu lainnya, yaitu rapor ya. Menu rapor ini hanya bisa diakses oleh
wali kelas. Jadi hanya bisa diakses atau dilihat menunya oleh guru yang bertindak sebagai wali kelas. Ya, di sini ada menu upload rapor PDF, daftar rapor, input kompetensi rapor, daftar dan print rapor. Ya, di sini ada 4 menu ya. Dua menu yang atas ini dia berbeda dengan menu raport yang dua menu raport yang di bawahnya. Ya, kalau untuk ya upload raport PDF dan daftar raport PDF ini upload yang sudah diolah oleh wali kelas ya dalam bentuk PDF kemudian diupload ke sistem. Nah, nanti wali santri bisa mendownloadnya raport ya pada dashboard wali santri atau dashboard wali siswa. Oke. Nah, ini kita coba untuk upload raport ya. Menu pertama itu upload rapor PDF ya. Nah, di sini nama-nama siswa ya di kelas 7 ya. Ini nama siswa ini nanti sesuai dengan wali kelasnya ya. Kalau wali kelasnya kalau wali kelasnya kelas 7 misalnya, nah di sini maka yang keluar adalah siswa atau santri kelas 7. Jadi tergantung siapa wali kelasnya. Jadi tidak semua kelas akan tampil sesuai dengan wali kelas masing-masing. Oke. Nah, di sini ada misalnya Alvin Didapaki, tahun pelajarannya, semesternya, dan di sini ada field ya untuk mengupload raportnya ya. Sini ada 2 rapor pondok dan rapor tahfiz. Oke. Nah, ini nama saya gini, kita upload nanti satu-satu ya. Oke, misalnya kita coba upload sini namanya Yusra Hauzan Izudin. Ya, kita coba upload setelah misalnya semester 1. Nah, kita cari filenya, file raportnya ya. Nah, ini kita sembarang saja ya, karena hanya untuk sebagai contoh. Oke, kita coba cari file PDF, file sembarang PDF. Oke, ini misalnya ini kita hapus saja. Oke, ini juga kita upload sama ya, sebagai contoh. Kemudian kita klik save. Nah, akan ada notifikasi seperti ini jika berhasil disimpan. Oke. Kemudian kita lihat pada submenu daftar raport. Ya, submenu daftar raport ini akan menampilkan file raport yang tadi kita upload ya. Sini ada Yusra Huzan Izudin tadi yang kita upload. Nah, kalau kita ingin lihat raportnya bisa kita download. Klik download, nanti dia akan terdownload, terbuka. Oke ya. Baik. Nah, kemudian pada submenu input kompetensi raport ini ya, kita bisa menginput kompetensinya, capaian kompetensi yang akan tertulis di raport, karena kan biasanya capaian kompetensi itu berbeda-beda ya. Sesuai dengan kurikulum juga bisa berbeda, misalnya kurikulum Kurtilas, kurikulum Merdeka, biasanya deskripsi capaian kompetensinya itu berbeda-beda ya. Misalnya di sini di 9 kita bisa buat di sini capaian kompetensinya adalah misalnya tuntas, atau mungkin kita bisa memasukkan deskripsi capaian kompetensi yang lebih panjang lagi, lebih deskripsi lagi. Itu tergantung masing-masing sekolah ya. Nah, adapun nilai ini, nilai agama Islam, bahasa Indonesia, nilai raport ini akumulasi dari nilai tugas, kemudian ujian, PTS, PAS ya, asesmen dan lain sebagainya. Jadi sini sudah akumulasi sesuai dengan rumus yang
ditentukan oleh sekolah masing-masing. Ya, di sini kan waktu kita coba fitur di KBM harian itu ada penilaian KBM. Nah, di penilaian KBM inilah yang nanti nilainya akan dihitung ya supaya tercipta nilai raport. Jadi nilai jenis nilai ini tugas ulangan harian PTS dan PS ini akan dihitung sesuai dengan rumus masing-masing sekolah ya, yang diinginkan oleh sekolah, kemudian akan hasilnya akan menjadi nilai raport, yaitu muncul pada submenu input kompetensi asal. Jadi kalau nilainya ini dia sudah akumulasi, sementara yang di sini yang kita input adalah capaian kompetensinya, deskripsinya. Semua kita input, kemudian tanggal raportnya juga jangan lupa di input. Nah, kalau sudah nanti tinggal disimpan. Nah, pada submenu daftar dan print rapor ini ya, ini kita buka saja contohnya 2023. Oke, kemudian kelas 7 seperti yang tadi. Nah, jadi pada input kompetensi raport ini akan tampil pada menu daftar dan print raport ya. Setiap siswa itu dia tentu berbeda-beda ya, sesuai dengan nilai yang diinput oleh masing-masing guru dan capaian kompetensi yang diinput oleh wali kelas. Nah, kalau kita ingin lihat detailnya ataupun ingin nge-print rapotnya, kita klik saja di sini ada icon mata ya, kita klik sini untuk Alvin Jidan Fakih, kita klik. Nah, di sini ada raport yang siap di print. Nah, untuk formatnya nanti disesuaikan dengan masing-masing sekolah. Nah, ini bisa kita download filenya atau kita print. Nah, kita coba untuk menu print ya. Klik print. Nah, seperti ini. Tinggal nanti ditentukan printernya apa, kemudian klik save atau print, nanti otomatis akan terprint. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa klik kembali, kemudian kita print lagi untuk santri yang lain. Nah, seperti ini. Oke, kembali. Nah, seperti itu kurang lebih untuk menu raport dan fungsi dari masing-masing sub menu raport. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Kita akan lanjut lagi nanti ke menu yang tidak kalah menarik lainnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, sekarang kita sampai pada fitur atau menu tahfiz. Jadi untuk bisa melihat menu tahfiz dan kesantren ini, kita harus login guru sebagai guru tahfiz ataupun murabi. Nah, kita coba buka menu tahfiz. Di sini ada submenu tahfiz harian, akumulasi tahfiz, dan daftar tahfiz santri. Kita buka submenu yang pertama, yaitu tahfiz harian. Nah, di sini akan tampil nama-nama santri. Nama-nama santri ini sudah sesuai dengan guru tahfiz yang login di sistem SIMB. Jadi kalau misalnya ada akun guru tahfiz login, maka otomatis akan tampil nama-nama santri yang menjadi murid atau santri tahfiznya. Nah, untuk karena ini input tahfiz harian, maka perlu kita input di sini adalah tanggal ya, kemudian di sini ada surat awal ayatnya, surat akhir ayatnya, dan
jumlah halaman serta keterangannya. Ya, misalnya Alvin juga bagi surat awalnya apa, misalnya Al-Baqarah ayatnya ayat 1 sampai dengan surat Al-Baqarah ayat 20 misalnya, jumlah halamannya ya 10. Kemudian keterangannya apa, tasmi atau tahsin ya, ini nanti, kalau keterangan ini nanti disesuaikan oleh masing-masing guru tahfiz di setiap sekolah ya. Kemudian diisi pula santri yang lainnya ya, misalnya Al-Imran ayat 1 sampai dengan ayat 10, halaman keterangannya apa gitu, isi sampai terus. Semua kalau sudah klik simpan data, nanti akan ada notifikasi bahwa data sudah tersimpan. Nah, untuk melihat input dari tahfiz hari ini kita bisa lihat di data tahfiz santri. Nah, apa ini ada di sini tanggal berapa inputnya, kemudian namanya siapa, surat awalnya, ayatnya, surat akhirnya ayatnya, jumlah halaman dan keterangannya apa. Nah, untuk tanggal awal sama tanggal akhirnya menu ini bisa kita pilih untuk menampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan input tahfiz harian dari tanggal 1 ya, misalnya dari tanggal Agustus 6 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024. Nah, kecil. Nah, tampil. Nah, kemudian selain tahfiz harian ada akumulasi tahfiz. Ya, akumulasi tahfiz ini adalah total hafalan yang dicapai oleh santri. Ya, misalnya Alvin juga tahfiz, total hafalan terakhir yang sudah dicapainya misalnya 10 juz. Yang adatnya seperti apa? Ketika baik, catatan dirinya apa? Kita tinggal simpan aja. Kemudian ini data santri semua harus diisi terlebih dahulu. Untuk data ini tidak perlu diinput setiap hari ya, tergantung dari update masing-masing tahfiznya. Nanti simpan data. Nah, untuk melihat inputannya ada di daftar tahfiz santri, yaitu di bagian bawah ya. Nah, ini menu tahfiz yang akan diisi oleh masing-masing guru tahfiz. Berikutnya nanti kita akan lanjut ke menu kesantrian. Alhamdulillah, sekarang kita sampai pada menu kesantrian, di mana pada menu kesantrian ini terdapat 3 submenu, yaitu input ibadah santri, kemudian daftar ibadah santri, dan input kecakapan. Untuk mengakses menu kesantrian ini, ya seorang guru harus sebagai murabi ataupun mempunyai fungsi pada divisi kesantrian
ya. Baik, kita coba untuk submenu yang pertama, yaitu input ibadah santri. Nah, di sini ada daftar setiap santri, ya, masing-masing dilengkapi dengan form input sholat jamaah, kemudian sholat sunnah, zikir, puasa sunnah, halaqah, ya, kemudian belajarnya halaqah ini halaqah tahfiz, ini belajarnya adalah belajar KBM dan olahraga. Ya, di atas ini ada nama santrinya, sebelah kiri ada tanggal inputnya. Ini misalnya di sini kita input ya Alvin Jidlapaki, kita input misalnya tanggal 20. Kemudian sholat jamaahnya kita input, kemudian sholat sunnahnya, kemudian zikirnya, ya. Nah, ini saya sebagai contoh saja. Kemudian puasa sunnahnya iya, halaqahnya subuh dan duha, belajarnya pagi dan siang, olahraganya ya. Oke, kemudian kita simpan. Jadi simpan ini setiap santri ya, ada tombol atau button untuk simpannya. Jadi disimpan datanya masing-masing santri. Oke, klik simpan. Nah, nanti ada notifikasi bahwa data telah disimpan. Klik OK saja. Kemudian kita lihat pada daftar ibadah santri. Nah, di sini terlihat datanya Alvin Jidlapaki tanggal 20 Januari 2025, sholat jamaahnya, kemudian sholat sunnahnya, zikirnya, puasa, ya, halaqahnya, belajarnya hingga olahraganya. Nah, di menu atas ini ada form untuk pemfilteran atau pemilihan data sesuai dengan range tanggal. Ya, misalnya di sini kan daftarnya ini banyak tanggal nih. Misalnya kita hanya ingin memilih range tanggal tertentu saja, ya. Oke. Nah, kita coba pilih tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025. Oke, kita klik tombol pilih. Nah, di sini datanya yang tampil adalah data range antara tanggal 1 itu tanggal 2 yang tersimpan datanya terinput, dan tanggal 20. Karena antara tanggal 1 sampai tanggal 21 Januari yang terinput adalah yang sudah diinput adalah tanggal 2 dan tanggal 20. Oke, kemudian ke submenu yang berikutnya yaitu input kecakapan. Nah, input kecakapan ini adalah submenu yang bisa diakses oleh divisi kesantrian. Jadi ada guru atau ustadz yang bertanggung jawab di divisi kesantrian. Nah, dia yang menginputnya ya, sesuai dengan status dan fungsinya masing-masing. Ya, ini kita pilih dulu ya, per kelas kita pilih. Kemudian setelah kita pilih kelas, di sini ada masing-masing ada input kecakapan kepribadian ya. Di sini ada kemandirian, kebersihan, kedisiplinan, budi pekerti, tanggung jawab kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, untuk poin-poin ini nanti biasanya setiap pesantren mungkin berbeda-beda ya, tapi ini sebagai contoh. Oke. Kemudian di tabel yang bawah ini ada kecakapan dalam olahraga, organisasi, dan bahasa. Kemudian juga ada pelanggaran. Ya, di sini ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ya, mungkin misalnya santri tidak disiplin, maka nanti dimasukkan ke dalam pelanggaran ringan. Ya, misalnya atau mungkin merokok masuk ke dalam pelanggaran berat. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini kita input saja, misalnya pilih tanggal 9 Januari ya, Alvin Jidlapaki ya, kemandiriannya ini contoh saja ya.
Kemudian kecakapan olahraga, organisasi, dan bahasanya. Kemudian pelanggarannya, ya misalnya di sini pelanggaran ringannya 1. Kalau sudah kita input, ya kita klik tombol simpan data. Nah, untuk input laporan ke santri ini, data yang kita input nanti bisa langsung dilihat oleh santri ataupun wali santri. Baik, untuk menu kesantrian kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjut lagi ke menu yang lainnya. Oke, terima kasih.